Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Fattah ya Alim ya Rahman ya Rahim. Ya Fattah ya Hadi ya Ghafur Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Fattah ya Razak ya Ghani ya Mughni ya Hadi ya Wadud. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wassalaman daiman bidawami mulkillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah bibarkati hadi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, wabil khusus sahibul hajat. Ini yang hajat Bapak siapa? Ujang Sopandi. Hah? Ujang Sopandi. Pak Ujang Sopandi. Yang mana Pak Ujang? Yang baju putih. Oh, Masya Allah. Istrinya Ibu Lilis. Ibu Lilis mana Ibu Lilis? Ada di dalam di dapur. Oh, lagi di dapur ya. Pak Ujang ini anak yang perempuan yang nikah ya. Kemudian dari pihak lakinya ada, dari pihak lakinya Pak siapa? Pak siapa nama bapaknya? Ya tekumahanya. Pak Ujang, eta besan saha? Namina besan Parosid. Tos kenalan can Pak Ujang? Parosid, berarti Parosid punya anak laki-laki namanya Nurholis. Nurholis. Mana Nurholisnya? Ini nikahnya kapan Pak? Tadi pagi. Ini pengantinnya di dalam. Padahal kita lagi mau ngasih nasihat pengantinnya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nikah itu sunnah. Sebagaimana yang dikatakan baginda Nabi besar Muhammad SAW, an-nikah sunnati. Jadi nikah ini sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Maka ketika seorang ayah, orang tua punya anak, kemudian menikahkan anaknya, acara semacam ini adalah bentuk rasa syukur. Makanya sering dibilang syukuran. Syukuran dari apa? Dari nikmat rizki, jodoh, putra putrinya yang Allah berikan. Makanya wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya syukur. Syukur lisan,
syukur hati, syukur perbuatan. Acara semacam ini bagian dari bersyukurnya perbuatan. Lisannya sudah mengucap alhamdulillahirabbil alamin, waktu jodohnya udah jelas. Hatinya bersyukur, kenapa? Alhamdulillah, mudah-mudahan anaknya dapat jodoh yang baik. Kemudian perbuatannya bersyukur membuat acara semacam ini. Karena ini acara hari ini aja udah. Masih ada acara lagi? Enggak. Nah, biasanya kan malamnya pengajian, besoknya pengajaan. Oh ini enggak? Oh, alhamdulillah. Karena di banyak tempat hadirin itu malamnya ngundang malaikat, besoknya ngundang. Acara semacam ini tuh yang diundang malaikat istilahnya. Bersyukur, makanya bersyukur itu kalau nggak pas jalannya jadi macam-macam, Pak. Tadinya niatnya bersyukur, tapi karena yang dibuat perbuatannya maksiat, jadi bukan bersyukur. Doa tiap harinya minta jodoh, doa tiap hari minta rizki Allah Ta'ala. Dikasih rizki, dikasih jodoh anaknya, bersyukur, tapi bukan ke Allah Ta'ala, karena yang diundang setan. Nah, begitu juga kehidupan sehari-hari hadirin. Kita setiap hari minta sama Allah Ta'ala. Ibu, bapak, doa nggak putus. Minta terus. Kerjaannya makhluk nih kalau dipikir-pikir, minta. Udah dikasih, masih minta, dikasih, minta lagi. Begitu dapat, baru ada dua jalan. Apakah dapatnya ini bersyukur kepada Allah Ta'ala yang ngasih, atau berterima kasih kepada setan yang nggak ngasih? Yang ngasih rezeki siapa, Bu? Allah. Yang ngasih nikmat siapa, Pak? Allah Ta'ala. Tapi banyak orang berterima kasihnya ke setan. Iya, kadang sehari-hari kita itu tidak terfikir. Contoh, ibu dikasih rezeki uang, dibeliin baju buat anak perempuannya, buat ibunya. Di banyak tempat uangnya Allah yang kasih, bajunya Allah yang kasih, tapi milihnya model setan. Jadi nu akrab jeung setan tanpa disadari. Ngikutnya apa? Gaya. Pan ayeuna kitu beb gaya teh. Gaya setan. Sebenarnya saya berharapnya ini pengantennya ada di sini nih. Sok dihudangkeun. Kenapa? Karena nasihat utama ke pengantin sama yang belum nikah, yang masih bujang. Terakhir baru nasihat yang sudah nikah. Karena hadirin hadirat rahimakumullah, pernikahan itu sepertinya sederhana ya Pak. Ijab kabul, tunai. Terus dijawab pengantin lakinya, saksinya bilang sah, bas cekap. Padahal peristiwa itu merubah hukum yang tadinya haram, yang tadinya kalau dilakukan itu menjadi perbuatan maksiat. Kumpulnya dua antara seorang laki-laki dan perempuan, karena ijab kabul hukumnya berubah jadi halal, jadi ibadah. Makanya pernikahan itu salah satu peristiwa yang saya dapat keterangannya, ketika saksi mengatakan sah, saat itu mustajab doa. Jadi
Jadi besok-besok ini kalau hadir pernikahan ijab kabul, makanya kenapa kalau orang dulu begitu mau ijab kabul, orang sekumpul, yang di belakang ke depan. Kenapa? Salah satunya menjadi saksi, yang keduanya butuh tadi. Begitu saksi bilang, gimana? Sah? Sah. Nah saat itulah berdoa, karena mustajabun doa di waktu acara pernikahan ketika saksi mengatakan sah. Jarang yang paham. Makanya kalau ada pernikahan malah apa? Mojok, jauh. Padahal itu salah satu mustajab doa di antara waktu-waktu yang lain. Kenapa? Karena tadi perubahan hukum yang tadinya haram menjadi halal yang dilakukan oleh manusia. Kalau hukum yang lain enggak, haramnya haram, Mas. Minuman haram, mau dibikin bagaimana, kecuali dia tidak tahu bahwa yang diminum itu minuman keras, dia tidak tahu, atau kecuali diancam misalnya, kalau dia nggak minum dibunuh misalnya, tapi minum hanya itu sekedar siasat, itu masih bisa. Babi haram ya haram, kecuali keadaan darurat, nggak ada makanan apapun, kalau nggak makan daging babi itu mati, maka makannya hanya untuk bertahan hidup, bukan buat kenyang. Boleh, tapi tetap haram. Nah nikah ini merubah dari haram, pegangan tangan haram, jalan-jalan berdua haram, apalagi yang lebih dari itu. Dengan ijab kabul berubah jadi halal, jadi ibadah. Makanya luar biasa pernikahan itu. Ini Pak Ujang, anak perempuan nomor berapa? Nomor 2, yang nomor 1? Nomor 1 ini, anaknya berapa Pak Ujang? 3, perempuannya ada berapa? Kita sanes hoyong terang kumaha, sanes itu. Laki, terus yang kedua perempuan, yang ketiga? Laki lagi, berarti perempuan cuma 1. Baik. Karena baginda Nabi besar Muhammad SAW waktu itu mengatakan, barang siapa seorang ayah dan ibu punya anak perempuan 3, tiga-tiganya dididik, dibesarkan sampai dinikahkan, maka jaminan surga bagi kedua orang tuanya. Nah sahabat yang lain kaget, ya Allah, hari orang teh boga 2, arek nambah deui, pamajikan geus kieu kolot. Akhirnya apa? Sahabat ngomong, ya Rasulullah, saya punya anak perempuan cuma 2, gimana ini? Rasulullah menjawab, sama. Gara-gara yang 2 dibilang sama, yang punya anak perempuan cuma 1, bingung. Nanya lagi, ya Rasulullah, saya punya anak perempuan cuma 1, kayak Pak Ujang. Jawaban baginda Nabi besar Muhammad SAW mengatakan, sama. Tapi yang paling afdol ketika punya anak perempuan 3. Zaman dulu Bapak Ibu sekalian, zaman jahiliyah, punten ya Bu, punten. Anak perempuan, jenis kelamin perempuan itu hampir-hampir kayak barang hina. Nggak ada harganya Bu, perempuan zaman jahiliyah. Makanya saya suka ngomong, perempuan zaman sekarang umat Islam, muslimah maksud saya, perempuan muslim itu kalau nggak kurang-kurang berterima kasih sama Nabi, kebangetan. Kenapa Bu? Dulu perempuan tuh nggak ada harganya, sampai-sampai kalau ada seorang istri andung nih, hamil, mau ngelahirin, terus dia lahiran di rumah, suaminya ceritanya lagi di kebun. Coba dulu nih, suaminya lagi kerja, dikabarin, hei Fulan, istrimu sudah melahirkan. Oh,
laki apa perempuan? Pertanyaannya itu, Bu, si bapak. Bapaknya ini nanya sama yang ngabarin, anak saya laki apa perempuan? Kalau dijawab perempuan, dia tetap kerja. Ibaratnya begitu, oh perempuan, nggak ada kegembiraan. Tapi kalau dikasih tahu anaknya laki yang lahir, ditinggal tuh pekerjaan, lari ke rumah dengan gembira. Saking apa? Nggak ada harganya perempuan. Nah karena terus menerus begitu, akhirnya timbul rasa malu. Begitu hamil, mau melahirkan, yang deg-degan ini orang tuanya. Zaman dulu belum ada USG, belum ada terus ke dokter, ke rumah sakit, belum lahir udah tahu, oh ini kira-kira ini laki nih. Enggak, begitu lahir perempuan, ibu, saking malu, daripada nanti jadi bahan omongan, dikubur hidup-hidup tuh bayi. Tuh zaman dulu, Bu. Makanya istilahnya kalau sudah namanya perempuan zaman jahiliyah dulu, dipakai hanya untuk pemuas nafsu, selebihnya sampah. Siapa yang mengangkat derajat perempuan sedemikian tinggi sekarang ini? Allah Ta'ala melalui baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diangkat derajat perempuan luar biasa. Salah satunya tadi, barang siapa punya anak perempuan 3, dididik sampai dinikahkan, maka jaminan surga bagi orang tuanya. Terangkat nggak jenis kelamin perempuan? Terangkat. Orang tua punya anak perempuan langsung bangga tuh. Oh alhamdulillah, ya cikal bakal ya orang asup ke surga. Punya anak 2 perempuan, Rasulullah bilang sama. Punya anak 1 sama. Di situ, Bu, para perempuan nih harusnya terima kasih ke nabinya lebih. Kenapa? Diangkat. Yang lainnya diangkat apa perempuan? Siapa-siapa seorang wanita, dia melahirkan kemudian meninggal, maka matinya sama dengan mati syahid. Kalau mati syahid gimana, Bu? Pak, perlu dimandiin nggak? Ini mati syahid perang nih, buat mati, dimandiin nggak? Enggak. Saking apa? Saking mulianya si mati syahid. Nah ini seorang ibu melahirkan meninggal sama dengan mati syahid pahalanya. Tapi aturannya tetap, cuma derajatnya dia mati syahid. Setiap perempuan melahirkan 1 bayi, 1 urat sarafnya putus. Tuh pengorbanannya tuh, Bu. Pak. Dan setiap 1 tetes susu, air susu yang diberikan ke bayinya, 1 tetes, Ibu, diberikan ke bayinya dengan ikhlas. Karena Allah Ta'ala niat ingin memberi makan kepada bayinya, 1 tetes pahalanya sama dengan jihad. Bu, ibu nyusuin berapa tetes, Bu? Aduh, Beb, nggak kehitung. Menjadi pahala syaratnya 1, ikhlas. Kalau nyusuin pakai ngomel, iya, aduh, enak bener jadi laki. Tinggal kirim, giliran gini saya. Nah, ikhlas, nggak dapat. Bayangkan, Ibu, 1 tetes. Berapa pahala seorang ibu yang menyusui anaknya selama 2,5 tahun? Nggak kehitung. Syaratnya 1, ikhlas. Di sini perempuan diangkat terus sampai mau meninggalnya Rasulullah SAW. Baginda Nabi mau meninggal nih, Bu, Pak. Ucapan yang keluar, putrinya Sayyidatul Fatimah Zahra dipanggil,
dibisikin pelan. Yang pertama diucapkan as-sholat, sholat, ingetin. Yang kedua disebut an-nisa. Siapa tuh an-nisa? Perempuan. Nabi mau meninggal masih mikirin kaum perempuan, bukan kaum laki, enggak. Begitu kesiannya Nabi, begitu sayangnya Nabi sama kaum perempuan. Yang ketiga ucapannya baru, ummati, ummati, umat keseluruhan. Enggak Pak Ujang, enggak dipanggil sama Nabi waktu mau meninggal. Saya, enggak, Pak saya, Pak Mustafa, oh Pak Musli, kirain sama saya namanya. Pak Muslim enggak masuk kelompok ummati. Kalau laki masuk kelompok ummati, saya ummati, yang lain ummati. Tapi perempuan Rasulullah pisahkan, an-nisa. Makanya udah nih pengantinnya udah ditagihnya kurang mah, mana ya pengantin. Makanya kaum perempuan, ibu, sekali lagi saya ingetin, yang banyak terima kasih sama Nabi. Caranya gimana, Bi? Terima kasih sama Nabi. Caranya gimana, Bu? Banyak baca sholawat. Kenapa kok banyak baca sholawat? Iya ya, dulu zaman jahiliyah perempuan gak ada harganya. Begitu Rasulullah hadir, perempuan diangkat setinggi-tingginya, dimuliakan. Sampai ada istilah surga di bawah telapak kaki. Di bawah telapak kaki ibu, nggak ada surga di bawah telapak kaki bapak. Baik hadirin hadirat rahimakumullah, mulai sekarang yang ibu-ibunya biasa baca sholawat umpama 100 sehari, mulai malam ini, mulai besok naikin jadi 200 kali. Aduh deh, boro-boro 100, 10 gitu. Nggak apa-apa, kan sekarang udah tahu. Oh, dimuliakan saya ini salah satu yang membawa ini Rasulullah. Bu, nah ini kalau ada pengantin perempuannya, makanya pentingnya di sini. Tapi nggak apa-apa, yang belum ataupun yang sudah. Perempuan ini, Bu, gampang masuk surga, tapi gampang juga masuk neraka. Kenapa kok gampang masuk surga, Bu? Seorang istri, saya bilang seorang istri, pekerjaannya 3 aja. Jalankan yang wajib, taat kepada suami, taat ya sama suami. Suami ngelarang, nurut. Suami nyuruh, jalankan yang wajib, taat pada suami, menghibur suami. Jaminan mangga masuk surga, mau lewat pintu yang mana? Gampil tuh, Bu? Oh, enak, jadi perempuan tuh enak. Cuman gak pada mau masuk surga cara gampang tuh, gak mau. Ini saya ngomongin perempuan dulu ya, Bu. Nanti baru giliran lakinya saya becek-becek. Perempuan, Ibu, saking Allah beri luar biasa. Salah satunya nih, Bu, siapa seorang istri mencuci celana suami dengan ikhlas ridho, maka Allah beri 1000 kebaikan dan Allah ambil 1000 keburukan. Satu celana. Ya, cuman jangan kayak yang waktu itu di kampung, sebulan suaminya lapor ke saya, Habib tolong nasihatin istri saya. Kenapa? Enggak, gara-gara Habib ceramah perkara celana. Duh, kok
nasihatin? Iya, ini gara-gara Habib ngomongin satu celana 1000 kebaikan dan 1000 keburukan diambil. Mulai saat itu saya nggak sempat pakai celana Habib. Belum saya pakai, dicuci lagi. Jadi saya sebulan ini udah sarungan. Lah gampang kata istrinya, enak bener ya. Cuci celana 1000 kebaikan, 1000. Seorang istri mencium tangan suami nih yang sudah hampir punah. Hampir punah cara ini. Bu, ibu kalau ini yang sudah nikah siapa jadi? Coba angkat tangan yang punya suami. Yang punya suami. Udah. Yang belum punya ada di dalam. Yang hadir kan pada punya istri, belum tentu istrinya kesini ya. Kasih tahu. Seorang istri mencium tangan suami dengan penghormatan, dengan rasa, dengan terima kasih. Maka ketika dia mencium, dosa di wajahnya gugur. Cuman cara nyiumnya, namanya juga cium tangan. Jangan kayak ibu-ibu di kampung, ya kampung laut. Legok jauh, seueur jauh di dia. Oh, ayah di legok jengkol, legok sepi. Cara cium tangan tuh istri nggak tahu kalau di sini nih para suami. Jadi nggak usah ngomong lah. Diingat-ingat ya, istri ini cium tangan terakhir kapan ya? Bu, ibu terakhir cium tangan suami kapan bu? Nah, padahal satu kali cium tangan, ridho, ikhlas, kemudian suaminya mendoakan, bersih dosa wajah. Apa dosa wajah? Mulut, hidung, mata, telinga. Tapi cium tangan yang gimana? Pakai rasa. Nih saya contohin ya bu, bapak-bapak ntar kasih tahu istrinya. Begini nih cium tangannya nih. Kuping. Jadi cium tangan seperti itu pakai perasaan. Ya Allah, ini tangan yang memberi nafkah saya. Ya Allah, ini tangan yang melindungi saya. Ya Allah, ini tangan yang suka megelin saya. Ya Allah, ini tangan, aduh. Tapi ikhlas juga cium. Bukan kayak yang di kampung, legok sepi. Cium tangan, ada lagi yang nggak nyampe, ada lagi yang udah kayak bule. Bu, bapak jalan dulu ya, assalamualaikum, salam. Tuh, hebatnya perempuan diangkat sama Allah Ta'ala, diberi pahala yang luar biasa. Nyuci celana 1000 kebaikan, 1000 keburukan diambil. Cium tangan, dosanya diluruhkan. Bikin kopi, ya Allah, bikin kopi buat suami tapi ikhlas ridho. Kuncinya di ikhlasnya. Ikhlas ridho, ya Allah, ya teh caroge, karunya hoyong kopi bikin. Itu dari mulai ngelangkah ke dapur sampai balik lagi, malaikat mendoakan tuh istri. Iya, Pak, terakhir dibikinin kopi dengan perasaan kapan? Makanya apa? Sampai dikatakan yang benar-benar suami istri berbuat dengan mawaddah warahmah, umurnya 40 hari. Dari mulai ijab qabul, sah jadi suami istri, mawadah warahmah teh 40 tahun berikutnya. Iya, pengantin baru coba. Ya Allah, baru suaminya suami kunaon batu
haus. Oh, Masya Allah. Istrinya baru jalan, rada goyang gitu, suaminya langsung, pusing. 40 hari. 41 ke sana. Yang senyum berarti pengalaman. Kenapa? Karena tadi waktu jadi pengantin baru diadain pengajian syukuran begini, pengantinnya nggak dengerin, rugi. Ya Bu, ini para gadis, ini kan ada yang hadir di sini mewakili yang tidak hadir. Ingat, ketika kalian belum menikah, maka kalian taat dan bakti kepada orang tua. Ya Pak Ujang, Neng namanya siapa Pak Ujang? Rahmawati. Oh adiknya kakaknya Megawati. Rahmawati. Siti Rahmawati. Siti itu perempuan, Rahma dari rahmat, rahmah, rahim, sayang, penyayang. Wati perempuan juga, jadi perempuan yang penyayang. Siti Rahmawati. Ya Pak Ujang, sebelum Siti Rahmawati tadi nih jam berapa pagi jam kubul? Jam 9. Tadi jam 9 ke belakang, Siti Rahmawati wajib taat bakti ke Pak Ujang dan istri Bu Lilis. Mana Bu Lilis ya? Setelah jam 9 begitu ijab kabul sah, ingat Pak Ujang sama Bu Lilis, anak bapak sudah diserahkan ke yang namanya Nurholis. Makanya ijab kabul hadirin kalau dipikir-pikir mirip kayak jual beli, mirip. Dibayar tunai, hutang boleh nggak? Mas kawin hutang boleh nggak? Boleh. Dikredit boleh nggak? Boleh. Dicicil. Dengan mas kawin, misalnya dengan mas kawin uang 10 juta dicicil sebulan 1 juta. Boleh. Persis kayak dagang jual beli. Kenapa kok dibikin persis begitu? Karena memang serah terima. Pak Ujang selama ini memiliki Siti Rahmawati dengan ijab kabul dijual, kalau bahasanya ini tanda petik, dijual ke Nurholis. Tah, maharnya naon? Maharnya apa tadi Pak Ujang? Hah? Emas dan alat sholat. Masnya berapa gram? 5,8. Seperangkat alat sholat naon wae? Terus dilihat. Awas tuh jadi saksi. Bahaya jadi saksi nikah. Seperangkat alat sholat sah. Bubar acara si saksi keluar, mau pulang ke rumah ketemu orang. Terus rampung nikahan, terus naon mas kawinnya seperangkat alat sholat, hari saksinya sah urang. Oh naon wae? Nah naonnya seperangkat alat sholat. Kira-kira itu saksi sah gak? Awas. Kira-kira eta saksi kumaha? Jadi saksi tapi nggak tahu, tapi ngomong sah. Awas besok-besok nih yang bujang-bujang nih, yang belum nikah, kalau manggil saksi buat pernikahan kasih tahu. Emas 10 gram minimal ada suratnya. Jangan juga bawa timbangan emas, kebangetan. Minimal ada suratnya. 10 gram. Oh. Kenapa? Makanya kalau di dalam Islam Rasulullah SAW menyuruh kalau mas kawin seringan mungkin.
ngasih mas kawin tuh seringan mungkin. Kenapa? Awas, ada koma di situ. Umpama nih, karena pengen terkenalnya, mas kawin 1 miliar. Wah. Dalam perjalanannya, setelah nikah 3 tahun, umpama nih, setelah nikah 5 tahun, pokoknya setelah nikah berapa lama, si istri nuntut cerai. Dasarnya bukan kesalahan suami. Suami nggak ada salah, cuman karena udah mulai nggak suka. Suka nih kan naik turun. Makanya ini yang belum nikah, Pak Cung, mau didoain nggak? Makanya kalau cari istri jangan cari cantik. Bener ya mah? Pengalaman sebabnya. Istri saya cantik luar biasa. Tapi ketika lagi kesel, lagi ngamuk, lagi hilang cantiknya. Bener. Nih, adik-adik ini yang masih bujang, ganteng. Kata istri sekarang bahwa nanti calonnya tuh ganteng. Ketika dia kesel, dia nanti jadi istri, kesel ke hilang gantengnya. Nah balik lagi, kalau semiliar di lain waktu setelah nikah istrinya minta cerai, nuntut cerai. Karena apa? Karena dia sudah hilang rasa cinta. Bukan karena salah lakinya, enggak, bukan karena salah suami. Suaminya nggak punya salah, cuman istri merasa saya udah kehilangan cinta, saya udah nggak suka, saya pengen cerai. Nuntutnya istri yang tanpa kesalahan suami, mas kawinnya kembaliin. Nah, terus kalau mas kawinnya 1 miliar, udah dipakai buat ini itu, jadi nyusahin nggak? Nyusahin. Makanya mas kawin itu seringan mungkin. Saya waktu nikah dulu, mas kawin saya, wah 100.000. Nah, mas kawin di luar kalau lamaran beda. Tapi artinya mas kawin tidak menyusahkan. Ya, hadirin. Nah ini hati-hati nih. Pak Ujang begitu menyerahkan saya nikahkan, saya kawinkan putri saya Siti Rahmawati dengan Nurholis bin Rosyid dengan mas kawin 5,6 gram emas dan seperangkat alat sholat berupa Al-Quran, sajadah, mukena, dibayar tunai. Kemudian si Nurholis saya terima. Yang pentingnya di situ, saya terima nikah dan kawinnya Siti Rahmawati bla 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 bla. Yang penting tuh kata-kata saya terima, gobil tuh kalau bahasa Arab. Begitu saya terima, itu sama dengan Pak Ujang nyerahin Siti Rahmawati, si Nurholis nyerahin mas kawin. Makanya pakai tunai, ya kontan apa utang, orang nyicil ya. Kemarin waktu saya hadir pernikahan, itu mas kawinnya dia ngasih, kalau nggak saya lupa, emas 10 gram tunai, umroh utang. Jadi mas kawinnya ini ngeberangkatin istrinya umroh. Cuman mungkin karena corona, Ustadz corona masih belum dibuka, sedangkan akad nikahnya sudah harus, maka jadi utang. Sejak saat itu kewajiban Siti Rahmawati pindah. Detik itu Siti Rahmawati wajib taat dan bakti kepada Nurholis. Jangan sampai kejadian di kampung kayak di kampung legok sepi, legok jengkol. Sudah dinikahkan anak perempuannya, besok-besok bapak ibunya masih ikut campur di dalam urusan rumah tangga anaknya. Si suami pengen ngajak pergi jalan-jalan,
ibunya ngelarang. Karena apa? Di rumah umpama ada yang sakit, nih anak mau ikut suami, ibunya malah ngamuk. Akhirnya apa? Karena ibunya marah, nih anak perempuan nggak mau diajak suaminya, dia tetap di rumah. Suaminya kesel, marahnya suami sampai dia memaafkan, maka si istri dilaknat oleh malaikat, termasuk ibunya. Awas ya, Pak Ujang mulai hari ini mau nyuruh Siti Rahmawati aja mesti izin sama Nurholis. Ketika Nurholis tidak mengizinkan, jangan Pak Ujang sakit hati. Kenapa? Karena dia sudah jadi haknya Nurholis. Ini kan banyak kejadian ya Pak. Bahkan sampai punya anak. Sudah punya anak, ini namanya orang tua karena sayang, karena cinta. Udah punya anak, pengen rumah-rumah sendiri, bapak ibunya. Udah neng di sini, gak usah khawatir. Anak pan cucu ibu ya. Udah tenang, gak usah mikirin apa-apa di sini. Saking sayangnya. Sementara mantunya yang laki, suami anaknya pengen rumah-rumah sendiri walaupun gubuk. Berantem. Yang dapat dosa siapa? Ibunya. Yang durhaka siapa? Istrinya. Kenapa? Suaminya ingin membawa dia tidak mau karena nurut orang tuanya. Dia jadi istri durhaka, orang tuanya berdosa karena membuat anaknya jadi istri durhaka. Oh, hati-hatinya Pak Ujang. Siti Rahmawati sudah milik Nurholis. Termasuk apanya? Seluruhnya. Dosanya Siti Rahmawati ketika dia maksiat, dulu Pak Ujang kena hisabnya. Ketika sudah diserahkan, maka pindah. Kalau Nurholis tidak mengingatkan Siti Rahmawati, maka Nurholis kebagian dosanya. Jadi nggak cuman fisik, jasad, tanggung jawab semuanya pindah ke Nurholis. Nah ini kenapa saya sampaikan begini? Karena banyak salah paham. Biar udah dinikah, panita anak aing. Lah, orang udah diserahin. Ya Bu. Apa Bu? Taat. Enak ya Beb jadi laki. Keheula. Ini yang bujang-bujang nih. Makanya cari istri yang apa? Minta sama Allah Ta'ala. Ya Allah ya Rabb, berikan hamba jodoh perempuan, gadis, istri yang bisa menghibur hamba. Bu, tugas pamajikan anu paling utama ngadamel kopi. Taat, itu taat kewajiban. Ini tugas pekerjaan seorang istri yang paling utama. Ya, ini juga buat para suami nih. Maksudnya buat para suami begini, istrinya udah sampai ke titik itu belum? Pancandi, naon itu belum? Bu, kalau ibu pengen jadi perempuan paling mulia, ibu pengen jadi perempuan yang dibilang seindah-indah perhiasan, tugasnya satu Bu. Tugas pamajikan teh satu pekerjaannya. Di luar kewajiban ya. Kewajiban taat dan bakti. Pekerjaannya satu Bu. Jadi penghibur suami. Titik segede beduk. Nah, tinggal bapak-bapaknya nih. Saya nanya, kalau nanya sama ibunya mah percuma. Nanyanya sama bapak-bapak, nggak usah dijawab juga. Sudahkah istri-istri kalian menjadi perempuan penghibur bagi diri kalian? Nah, simpen di dianya, kebalik.
balik ka imah rulingan tah jeung pamajikan hari maneh tehnya ternyata tugas utama teh penghibur suami. Makanya Nabi Adam alaihissalam waktu diturunkan ke dunia terpisah dengan Siti Hawa, dia memohon kepada Allah Ta'ala, hamba membutuhkan penghibur. Sayangnya pangkat penghibur ini diambil sama pelacur. Makanya pelacur itu salah satu pangkatnya pan ayana dikenal PSK ya, pelacur PSK, satu lagi wanita penghibur. Padahal pangkat ini pangkat istri solehah, kok diambil sama pelacur? Karena yang mempraktekkan pelacur memang. Yang mempraktekkan memang pelacur. Anu pantas jadi istri solehah dalam hal menghibur, ya kita pelacur. Makanya Bu, kalau sama pelacur awas. Dalam tanda petik ya Bu, pelacur itu gurunya para istri. Pamajikan belajarnya sama pelacur. Kok bisa Bib? Ya, pelacur nih Bu, tamunya datang nih, tamunya. Yang diharapin sama pelacur apa sih? Duit. Tamu datang nih Bu, mukanya nih rata kayak tembok, istilahnya. Rata lah, hidung nggak ada, rata lah. Tamu datang, apa yang keluar dari bibir pelacurnya? Ganteng, kamana wae. Mukanya rata, dipanggil ganteng. Ini tamunya datang sebulan nggak mandi. Begitu datang dipeluk. Aduh Om, kangen kemana aja. Sedangkan si pelacurnya ini minyak wangi habis botol. Dianya wangi dan cantik pakai. Bener nggak? Kalau nggak lihat aja di TV itu di sinetron. Kalau nggak juga sekali-kali main ke komplek pelacuran, ke komplek prostitusi. Bener nggak omongan Habibnya? Nanti tamunya udah duduk, baru ngedahem. Wah langsung syuk, masuk ke dalam, ya bawa. Harinya kan rada terlambatnya, masih sabar kali. Enggak kalau pelacur. Dahem sekali masuk, set keluar bawa gelas sama teh. Batuk ya Om, minum dulu. Ya Allah, kabaya, lamun pamajikan teh model kieu. Makanya laki-laki Bu, kalau udah ketemu pelacur, jadi oon cap goblok. Oonnya itu kenapa? Dia merasa diorangkan, dia merasa ini gua laki-laki, dia merasa disanjung, jadi bodoh. Diminta berapapun, tujuannya pelacur apa? Duit. Padahal istri soleha dikasihnya apa? Surga. Pelacur segede-gedenya berapa sih dapat? Ukuran Indonesia pernah di berita paling heboh 80 juta sekali kencan. 80 juta. Umpama dibeliin sekarang dibeli 80 juta itu naonnya? Motor 2 lah umpama. Atau kalau yang bagus motor udah 80 juta ada? Ada. Sepeda motor 1. Nah ini istri soleha disuruh menjadi penghibur suaminya, balasannya surga. Coba kira-kira motor sama surga jauh nggak? Jauh. Tapi herannya ya gitulah pokoknya. Ya Bu. Nah bapak-bapaknya gimana? Ya Allah berat. Mana si Nurholis? Mudah-mudahan walaupun dia nggak keluar nguping. Kedengeran si Nurholis. Dari tadi kan si Siti Rahmawati. Jadi Nurholis ketika dia mengatakan saya terima nikahnya dan kawinnya Siti Rahmawati
kemudian saksi mengatakan sah, maka detik itu argo jalan. Tetak, tanggung jawab Nurholis jalan detik itu. Apa yang paling berat dari suami? Kan orang sekarang itu kan suka seenaknya. Lu penting pandit nafkah lahir batin. Nafkah lahir, makan, pakaian, tempat tinggal. Nafkah batin, malam Jumat, kan gitu. Dibikin gampang, seenak-enaknya. Tanggung jawab seorang suami yang paling utama mengenalkan istri dan anak-anaknya tentang Allah Ta'alanya, mengenalkan istri dan anak-anaknya tentang nabinya, mengenalkan istri dan anak-anaknya tentang agamanya, mengenalkan istri dan anak-anaknya tentang akhlak wa adab. Tuh, Nurholis, kupingkan. Berat. Kenapa? Mau mengenal Allah Ta'alanya, berarti si suami sebelum ngasih tahu istri, dia harus berusaha mengenal Allah Ta'alanya terlebih dahulu. Gimana orang lumpuh mau nuntun jalan? Gimana orang buta mau ngasih tahu jalan? Makanya jelas di ayat fu anfusikum wa ahlikum. Jaga dirimu, sahaya dirimu, kaum laki-laki. Imam, kepala rumah tangga. Baru kalau dia sudah bisa jaga dirinya, jaga keluargamu, anak istri. Ya jangan. Jadi harus kenalin ke Allah Ta'alanya. Neng Siti Rahmawati, Allah Ta'ala teh aya sifat wajib 20, mustahil 20, anu jais hiji, anu sifat nu pertama wujud artina aya, buktina iya cek akal kieu kidam bako muhalafanil hawadis wa qiyamu binafsi wadanya teras sampai mustahil sampai jaisnya. Bu yang punya suami punten nggak usah dijawab ya Bu, nikah udah 15 tahun pernah nggak Bu dipanggil sama suaminya Beb? Kalau ngemanggil mah Masya Allah zaman sekarang anak-anaknya yang Beb cinta padahal caruge model gitu. Pernah nggak ibu selama jadi istri dipanggil sama suami? Bu, ke dia. Ya perkara Allah wujud teki. Kenapa? Ini akidah. Tanggung jawab suami. Itu yang dibilang nafkah batin, bukan malam Jumat. Enak bener malam Jumat itu nafkah batin. Lah tanya Pak Ujang kalau nggak percaya. Kata Pak Ujang leres Bet. Nah kalau Pak Ujang ke istrinya malam Jumat, terus Pak Ujang ke Siti Rahmawati malam apa? Nah barusan. Oh ya. Kalau nafkah batin itu jima, nafkah batin itu diartikan jima, bercampurnya suami dan istri, padahal kewajibannya nafkah batin ke istri dan anak-anak. Kalau istrinya malam Jumat, anak perempuannya malam apa? Kan pasti nolak. Ya nggak mungkin, lebih masa saya jima, saya ngejima anak saya. Nah terus nafkah batinnya apa anak? Aplok. Karena dia pasti kekunci. Nafkah batin istri jima, nafkah batin anak bukan. Nurholis, bukan jima. Jima tuh nafkah lahir.
Sama seperti Siti Ramawati lapar perutnya, Nurholis bawa makanan, tadinya lapar, makan jadi kenyang. Sama Siti Ramawati haus, Nurholis bawa air, terus disuruh minum. Dari haus, tenggorokannya jadi hilang hausnya. Sama Siti Ramawati lapar, malam-malam Nurholis datang, dikenyangkan istrinya malam Jumat. Sama, dari lapar jadi kenyang. Dohir, lahir. Kunaon jadi nafkah batin, teka hati. Ya, ya Allah, berarti saya selama ini nyereta. Selama ini hanya memberi nafkah lahir kepada istri dan anak-anaknya. Nafkah batinnya apa sih? Tadi kenalkan kepada Allah Ta'alanya, kenalkan ke Nabinya, kenalkan agamanya, kenalkan akhlak wa adab. Itu nafkah batin. Kenapa? Batin itu butuh tenang. Makanya yang dipanggil di Al-Quran, ya ayuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbi. Wahai jiwa yang tenang, jiwa yang tenang, wahai batin yang tenang. Batin yang tenang, jiwa yang tenang itu apa? Jiwa yang kenal kepada Allah Ta'alanya, jiwa yang kenal kepada Nabinya, jiwa yang kenal akhlak wa adab dan agamanya. Dibungkus jadi satu kalimat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dilakukan dalam persaksian, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nggak gampang, Jang. Tarik, kawin. Itu tugas utama. Makanya gimana mau jelasin tentang Allah Ta'alanya kalau calon suaminya juga pelanga-pelongo? Gimana mau jelasin nabinya kalau si suami juga nggak kenal sama nabinya? Banyak Pak Bu, umat Nabi Muhammad nggak kenal nabinya. Ngakunya umat Nabi Muhammad SAW, tapi nggak kenal Nabi Muhammad SAW. Contoh. Ada sebagian umat Nabi Muhammad SAW, dia bisa menyebut nama Nabi Muhammad SAW cukup pakai nama. Seperti kalau manggil saya misalnya, dalam riwayat Mustafa gitu. Pakai dalil lagi. Loh, kan memang Rasulullah nggak mau pakai sebutan-sebutan. Hadisnya. Lah Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW manggil istrinya Siti Aisyah, ya Umairah. Pakai sebutan. Wahai pipi yang kemerah-merahan, kata ya Umairah. Mustahil Nabi melarang, tapi Nabi menjalankan. Nah ini ada umatnya. Jangan panggil Sayyidina, jangan panggil Maulana, jangan panggil Habibina. Orang nabinya sendiri kok ngomong cukup jangan panggil dengan sebutan. Saking nggak ngertinya, berarti nggak kenal sama nabinya. Nggak kenal lah. Dia manggil bapaknya. Berani si Nurholis umpama nih, kan udah jadi orang tuanya nih. Pak Ujang. Pak Ujang lagi di luar jalan, terus Nurholis mau manggil, Jang, kemana Jang? Digaplok. Kenapa nggak punya akhlak wa adab? Kata si Nurholis, oh saya manggil Nabi aja namanya, masa saya manggil bapak pakai Pak Ujang, pakai bapak? Giliran ke camat, ke bupati, ke gubernur, ke presiden, nggak berani. Ada acara. Baik, sekarang sambutan terakhir dari Jokowi. Acara resmi. Dipecat besoknya. Pasti berentet. Sambutan terakhir dari yang terhormat, yang kita muliakan, yang kita hormati, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo.
Giliran ke Nabi, cukup namanya saja. Apa bandingannya presiden sama Nabi? Presiden sama Nabi, ya Allah, nggak ada apa-apanya presiden. Tuh, ngaku umatnya nggak kenal nabinya. Dari cara manggil aja udah nggak kenal. Nah ini tanggung jawab siapa? Para suami. Awas ya Pak, nanti di yaumil hisab, ya Allah, di yaumil hisab repotnya para suami luar biasa. Kesalahan istrinya dipanggil dari Pak Udin ke dia, ya pamajikan baheula kia udah diingetin belum? Belum. Catat dosa deui. Nanti udah dipanggil lagi diam, dipanggil lagi. Pak Udin ke dia. Ya, anak maneh ya. Pas umur 17 tahun dia maksiat begini-gini. Diingetin enggak? Pohon malaikat catat deui. Ribet, repot. Belum dirinya belum. Kalau perempuan enggak. Kan perempuan makmum, imamnya kan suami. Anaknya maksiat, imamnya yang dipanggil. Kalau perempuan Bu, taat, hati. Bapak-bapak ini termasuk saya. Saya kan jenis kelaminnya laki-laki. Sama termasuk saya. Makanya, terus gimana Bib? Saya kan gak ada ilmunya Bib, saya baru dengar begini. Ya jangan jauh sama ustaz, jangan jauh sama kiai, tenteng anaknya, tenteng. Pak Kiai, tolong jelasin saya tentang Allah Ta'alanya. Ini anak saya juga gak ngerti, tolong. Kalau dalam ilmu umumnya dikatakan ilmu tauhid. Itu yang paling penting. Karena baginda Nabi besar Muhammad SAW dan nabi-nabi Rasul yang lain, itu yang disampaikan itu kalimatul haq, la ilaha illallah. Masuk di zamannya Rasulullah SAW, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Untuk umat Islam. Jadi Nabi dan Rasul yang lain, yang dulu, yang terdahulu, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, sama yang disampaikan itu bab tauhid. Ya Islam juga. Makanya nggak ada agama lain tuh nggak ada. Yang ada Islam. Ya hadirin sekalian, tanggung jawab siapa? Kita yang laki-laki. Pak Ujang selesai tanggung jawabnya kepada Siti Rahmawati. Kenapa? Sudah dia serahkan ke Nurholis. Makanya 3 anak perempuan sampai dinikahkan, jaminan surga orang tuanya. 3 nggak punya, cuma 2 sama. 2 nggak punya, cuma 1 anak perempuan kayak Pak Ujang sekarang. Mudah-mudahan Pak Ujang dan ibunya, istrinya, Ibu Lilis, mudah-mudahan termasuk dalam kelompok yang Rasulullah SAW sampaikan. Allahumma amin. Ya, nggak terasa sudah 1,5 jam. Lanjut. Masya Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Terakhir untuk Nurholis dan Siti Rahmawati. Udah bangun Siti Rahmawatinya? Belum. Kenapa? Biarin saya omongin terus begini supaya apa? Supaya dengerin aja lah di dalam. Iya. Besok-besok Pak yang masih punya anak nih, yang masih punya anak belum nikah, kalau pas mau acara pengajian
Nah, kasih tahu pengantinnya, dengerin. Mudah-mudahan si penceramahnya membahas tentang suami istri. Jadi bekal buat anaknya. Terakhir saya sampaikan kepada Nurholis dan Siti Rahmawati. Ingat hal-hal kecil. Hal-hal kecil dimulai dari sekarang. Pertama, Nurholis, ingat, ajarin Siti Rahmawati membaca surat Al-Fatihah dengan benar dan pas. Fasih kalau bahasa ini. Kenapa? Karena surat ini yang wajib dibaca ketika sholat. Bacaannya salah. Hal-hal kecil nih. Yang kedua, Nurholis, ajarin Siti Rahmawati wudhu dengan benar. Pelototin, liatin, ajarin sampai benar-benar dah wudhu yang benar. Kenapa? Ibu-ibu ini kalau pakaian, kan pakaian panjang nih kayak begini, terkadang ukuran tangannya itu ngepas ke bawah, sehingga ketika mau wudhu ditarik itu Pak cuman sampai sini, tidak melewati siku. Main wudhu seenaknya, padahal siku 3 jari atas kurang lebih itu mesti tersiram air, terusap. Kalau pakaiannya cuma sampai sini wudhu, maka wudhunya tidak sah secara hukum syar'i. Belum lagi kalau bersihin kaki, tumit tulang yang nonjol nih, tulang yang nonjol naik sedikit kira-kira 2 jari, itu mesti tersiram air. Dan di antara jari, Nurholis wajib ngajarin ini. Kenapa? Wudhunya nggak bener, wudhunya nggak sah, sholatnya kumaha. Siapa yang tanggung jawab? Suami. Ini hal-hal kecil dulu nih. Yang terakhir nih, perkara malam Jumat. Ajarin Siti Rahmawati mandi junub, mandi hadas besar yang benar. Salah mandinya berarti belum junub. Wudhu 1000 kali juga nggak ada artinya. Kenapa? Belum junub. Laras Pak Kiai. Nah suami sekarang puntennya nu pangkatna suami irahata istri mandi dipelototin. Coba mandi junub yang benar. Kata laki, kata pamajikan, ya caroge mah hoyong nate terima beres wae. Padahal istri nggak benar mandinya, dia wudhu. Yang terakhir, Nurholis, di samping tadi ya, yang saya bilang tadi kenalkan Allah Ta'alanya. Yang terakhir, kepada istri, siapa? Siti Rahmawati. Ingat, Nurholis ini dilimpahin tanggung jawab dari Pak Ujang. Artinya Siti Rahmawati berpindah ke Nurholis. Mau jadi merah, mau jadi putih, mau jadi hitam, Siti Rahmawati itu berperan besar Nurholis sekarang. Sebelum saya tutup, saya ingatkan Siti Rahmawati, yang wajib cemburu suami. Awas, kadang-kadang suaminya juga cap gitulah. Yang wajib cemburu suami. Kenapa? Barang siapa seorang istri cemburu kepada suami, maka dia berjalan mendekati kekufuran.
Barang siapa seorang suami cemburu atas istrinya, maka bagian dari imannya. Zaman sekarang kumaha? Eta pamajikan nya loswelah kumaha? Pakai bahasanya keren lagi. Bu, bapak mah percaya sama ibu. Ibu bisa jaga diri. Aduh, enak bisa anda. Sementara yang istrinya, suaminya ngobrol sama siapa gitu, misalnya perempuan, ada ibu-ibu, wah kebakaran. Ya Siti Rahmawati, jangan Siti Rahmawati cemburu kepada Nurholis, karena cemburunya istri, dia berjalan mendekatkan kepada kekufuran. Awas. Saya mau ngomong ya mesti apa adanya ya. Cemburu ke suami, takut suaminya nikah lagi, cemburunya kelewatan, sampai marah kepada suami, sampai ini terkadang sampai kayak ngelawan hukum Allah Ta'ala. Allah Ta'ala membolehkan, ini para majikan melarang. Jadi para istri banyak yang merasa lebih hebat dari Allah Ta'ala. Terus kumaha tuh bu? Carogepan kucing garong. Senjatanya para istri doa. Ya Allah ya Rabb, cukupkan ya Allah jodoh suamiku satu. Aku ya Allah. Tapi pakai koma. Seandainya engkau berkehendak lain, hamba ridho. Ya Rahmawati, jangan jalan menuju surga dibelokkan oleh iblis hanya karena nafsu semata. Berat di zaman sekarang. Di zaman dulu lebih mudah menjadi istri yang taat, menjadi suami yang melindungi, lebih mudah dibanding zaman sekarang. Pernah satu orang ditanya, maksud suami menjadi pelindung keluarga itu apa? Bukan melindungi dari bangsat, maling, melindungi dari, bukan. Itu cuman bagian kecil. Bagian utamanya melindungi dari musuh. Namanya melindungi itu dari apa sih? Musuh kan? Wah ya musuh dilindungi. Nah musuhnya manusia apa? Setan iblis. Jadi kewajiban suami itu melindungi anak istrinya dari musuh, yaitu dari setan dan iblis. Kalau saya jelaskan panjang lebar, Masya Allah, cukup yang ringan dan yang lucu. Karena kalau saya jelaskan yang sampai detail, saya takut nih yang masih bujang-bujang terus mikir mundur. Waduh, mundur nggak mau nikah. Jangan, karena nikah banyak kebaikannya, banyak fadilahnya. Tapi ya tadi ingat, sebelum nikah, nih diingat-ingat nih omongan saya nih. Sebelum nikah, kenali dulu Allah Ta'alanya. Kenali Nabinya, kenalkan akhlak wadat sama agamanya. Udah, baru cari pamajikan calon istri. Bagaimana mengenal Allah Ta'ala? Mulai dari yang tadi. Allah wujud kidamba kok terus. Tapi bukan dihafal. Artinya apa? Bukan pakai hafalan. Tapi pakai akal. Nabi Sidik Tablik Amanah Fatonah, mustahil lawannya, jais.
Jaisnya Nabi. Ya, jadi kenal di samping jasad Nabi dohir, rambutnya, wajahnya, apanya, kenali, perjuangannya, kenali, tauhidnya, kenali. Kenapa kok dipanggil Rasulullah? Kenapa kok saya yakin Nabi Muhammad itu Rasulullah? Ayo saya mau nanya nih yang laki sebelum saya tutup. Kalau syahadat gimana? Ya. Kumaha syahadat? Kayak kunaon ngahulang. Astagfirullahaladzim. Syahadat kumaha syahadat sok? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi, anu keduanya, aku bersaksi Nabi Muhammad itu utusan Allah, Rasulullah. Pertanyaannya, apa buktinya kalau beliau Nabi Muhammad SAW ini utusan Allah? Nggak usah dijawab sekarang, itu buat PR. Jadi syahadat bolak-balik, wah gak kehitung. Sehari itu 9 kali, subuh sekali, duhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali, 9 kali minimal syahadat. Ditanya, yakin Nabi Muhammad utusan Allah? Yakin. Naon buktina? Nah itu bagian dari mengenal nabinya. Mengenal Allah Ta'alanya sama. Akalnya dulu dihidupkan. Yakin Allah ada? Yakin Nabi, masa Allah nggak ada? Oh hebat. Buktinya? Iya Bib, alam semesta. Oh. Sahur nu Kristen sarwa, sahur nu Hindu sarwa, sahur nu Buddha sarwa. Cek orang Kristen, naon bukti Tuhan Yesus? Alam semesta. Ini alam semesta ciptaan Tuhan Yesus. Kata orang Hindu, Tuhannya siapa? Sang Hyang Widi. Yakin Sang Hyang Widi? Ayah, yakin. Naon buktina? Alam semesta. Nah terus ada anak kecil umur 8 tahun. Teka kumaha sih tanya. Cek Islam alam semesta, Kristen alam semesta, Hindu alam semesta, Buddha alam semesta. Ya kunaon jadi beda ketika ngomong Tuhannya. Kata Islam, no bener Tuhannya Allah Ta'ala. Kata Kristen, no bener Tuhan Bapa dan Tuhan Yesus. Kata Hindu, Sang Hyang Widi, no bener. Kata Buddha, Siddhartha Gautama. Akalnya dihidupkan. Jadi yakin itu pakai bukti, bukan pakai katanya. Contoh supaya ada pembanding. Nih, yang pakai tas, namanya siapa? Hah? Abdul Aziz. Ingat, kalau dikasih nama sama orang tua pakai Abdul, Abdullah, Abdul Aziz, Abdul Rahman, Abdul Rahim, pakai Abdu, itu kan Abdul Aziz, Abdu Al Aziz. Abdu hamba, Al Aziz Allah Ta'ala, hambanya yang maha aziz. Orang tua ngasih nama itu, kamu namanya hamba yang maha aziz. Sehari-hari dipanggil Aziz. Leres gitu. Benar ya tete. Nah sekarang saya rubah, Abdul Aziz dipanggil Aziz. Kenapa? Hambanya yang maha aziz. Sekarang namanya Abdullah. Abdu Allah, Abdullah. Ayat tadi manggil Allah. Kenapa? Kan sarua aja aziz. Leres tuh.
Abdul Karim. Abdu, hamba yang maha karim. Giliran Abdul Karim, wanian dah. Karim kemana? Giliran Abdul Rahman, wanian. Si Rahman kemana? Giliran Abdullah, tak ayan wani. Allah kemana? Padahal itu semua asma Allah. Leres tak? Semua asma Allah. Abdullah, Abdul Karim, Abdul Rahman, Abdul Aziz, Abdul Somad, semua. Jadi kalau ngasih nama pakai lengkap Abdul Aziz, teman-temannya dan orang tuanya jangan sekali-kali manggil Aziz. Karena namanya Abdul Aziz, hamba yang maha aziz. Sama dengan Abdullah, hamba Allah. Jadi manggilnya gimana, Beb? Lengkap. Abdul Aziz kemana? Jangan dipotong. Ya. Aziz mau, Abdul Aziz misalnya dipanggil Aziz. Hari Abdul Aziz mau disamain Allah. Hah? Lah nggak mau, kenapa dipanggil Aziz nengok? Kan namanya Abdul Aziz, hambanya Al Aziz. Dipanggil Al Aziz nengok, berarti Abdul Aziz merasa membenarkan Abdul Aziz teh Allah. Serem tuh. Makanya saya kasih contoh Abdullah. Kenapa Abdullah nggak ada yang berani manggil Allah? Kan yang dipotong Abdulnya. Abdul Karim dipanggil Karim, Abdulnya dibuang. Abdul Aziz, wanian tak manggil Aziz, Abdulnya dibuang. Giliran Abdullah, kok nggak berani manggil Allah? Kalau Abdulnya dibuang. Nah ini berarti mulai sekarang kalau ada yang manggil sepotong, kasih tahu nama saya Abdul Aziz. Kalau saya dipanggil cuman Aziz, bisik walat berarti manggil Allah Ta'ala. Karti itu. Nah, Abdul Aziz bin Sofyan. Ketika saya bilang Abdul Aziz bin Sofyan, berarti Abdul Aziz anaknya Sofyan. Yakin Pak Sofyan teh bapaknya Abdul Aziz? Yakin? Di mana? Ulah. Jangan katanya. Pan sahur ibu. Katanya. Sahur Abdul Aziz. Abdul Aziz bisa yakin Pak Sofyan bapak Abdul Aziz dari mana? Jangan katanya. Pan cek bidan. Saya kan bilang kata Abdul Aziz. Saya nanya Abdul Aziz nih, berarti nanya ke semua. Cuman yang saya kasih contoh Abdul Aziz. Siti Rahmawati binti Ujang sahabat? Ujang Sopandi. Coba tanya sama Siti Rahmawati, lo kok bisa yakin Pak Ujang nih bapaknya itu dari mana? Kata ibu, kata Siti Rahmawati. Oh Beb, saya dipelihara dari kecil. Banyak anak asuh dipelihara dari kecil. Muka saya mirip Beb, kayak bapak saya. Banyak lomba mirip. Gak ada hubungan keluarga. Abdul Aziz mirip gak sama Haji Sofyan? Pak Sofyan. Mukanya, wajahnya. Adanya separuh-separuhnya. Udah tuh PR tuh guys. PR. Kok bisa saya yakin Pak Sofyan bapak saya? Dari mana? Jangan katanya. Kata bidan, kata ibu, kata saudara, kata tetangga, kata surat, akte. Akte banyak yang palsu. Nah bener gak? Akte banyak yang palsu. Anehnya yakin. Begitu ada satu orang misalnya aki-aki Abdul Aziz ka dieu kumaki ya sajujurna ari Pak Sofyan teh lain bapak maneh. Kira-kira Abdul Aziz gimana? Aduh, lu bener ya teh? Bener gak? Nah kok bisa yakin?
Masa ke Allah Ta'ala disamain? Yakin Allah Ta'ala Tuhan saya? Yakin. Buktinya? Ya kan sahur kiai, ya sahur ustad, ya kan sahur bapak, ya kan kitab. Coba disamain. Berarti selama ini ke Bapak Sofyan Abdul Aziz itu husnudon, sangkaan baik, bersangka baik. Ini bapak saya menjadi lebih yakin karena ada keterangan ibu, keterangan tetangga, keterangan akte, keterangan lain-lain, tapi tetap judulnya sangkaan baik. Kenapa? Begitu Abdul Aziz punya sangkaan buruk, lagi diam, tiba-tiba ini jangan-jangan bukan bapak saya. Langsung berubah semua. Langsung berubah. Wah, bohong. Pantesan minta sawah yang lu gak dikasih. Dikasihnya ke yang satu lagi misalnya. Nah, apa iya ke Allah Ta'alanya begitu juga? Pakai husnuzon. Sangkaan, padahal yakin itu bukan don. Ini yang pesantren pasti paham. Yang namanya yakin bukan don. Karena kalau sangkaan boleh benar, boleh salah. Namanya juga sangkaan. Tapi kalau yakin nggak bisa. Yakin harus buktinya jelas dan akal taslim. Nah, nanti dibahas ya. Ini pernikahan begini, ngomongin begini nanti jadi kayak pesantren. Tapi paling enggak punya bahan. Ya Allah, jadi selama ini saya ke orang tua tuh husnudon. Ya, ke makhluk. Ke makhluk memang pangkatnya don. Tapi ke Allah Ta'ala dan Nabinya yang masuk dalam asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah tidak bisa pakai don. Nah, gimana mau jelasin ke istri, ke pamajikan kalau suaminya, makanya jangan jauh sama kiai sama ustad. Berasa belum tahu, tenteng istrinya, minimal dirinya dulu belajar. Ya Allah kiai, jelasin saya tentang tauhid kiai. Saya pengen kenal Allah Ta'ala, Tuhan yang saya sembah, saya pengen kenal. Saya pengen kenal Nabi saya yang membawa risalah. Ya, hadirin sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya kalau ceramah Bapak Ibu, alhamdulillah, alhamdulillah, nggak pernah mikir berapa yang hadir. Mau tahu sebabnya? Yang hadir 100, yang hadir 1000, tetap tempat itu penuh. Yang hadir 1000, sisanya diisi malaikat dan jin. Yang hadir segini, ini penuh. Kenapa? Perintah Allah Ta'ala. Datangi, penuhi. Di mana di situ sedang dibicarakan tentang Allah Ta'ala, Nabinya, agamanya, majelis-majelis. Penuhi. Jin Islam, gatal. Jin kafir, nguping, kepo. Ya siapa tahu Allah kasih hidayah. Ya, makanya saya nggak pernah mau yang hadir 3 orang semangat tuh. Kenapa? Karena sisanya ini penuh, nggak ada cerita kosong. Tak tahu aja kan judul gitu. Ya, Pak siapa nih? Pakai kopiah hitam. Pak Ishak. Pak Ishak kan nggak tahu di sebelahnya Pak Ishak kayak sah. Nggak tahu. Kalau tahu mau lompatan. Oh ya. Sebelahnya Daniel sah. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Nih Kang Daniel mu'alaf. Ya, baru Allah kasih hidayah baru berapa lama? 1 tahun ya? Kurang lebih 1 tahun.
Sebelumnya beliau bukan seorang muslim. 1 tahun. Nah ini masih pangkatnya mu'alaf. Jangan yang udah 10 tahun, 15 tahun masih kena dipanggil mu'alaf. Kalau setahun, sama lah kurang lebih sampai kayak ukuran bayi. Setahun sampai 5 tahun lah. Karena begitu 4 tahun, 5 tahun sudah bisa jalan. Sudah bukan lagi dibilang bayi, dipanggilnya anak-anak. Tapi kalau setahun, 2 tahun, 3 tahun masih kategorinya balita, bayi. Sampai 5 tahun mu'alaf. Udah 15 tahun masih mu'alaf. Sampai matinya masih panggil mu'alaf. Ya. Nah, alhamdulillah di tempat sejauh ini, sedalam ini, salah satu yang hadir seorang yang masih dosanya kayak bayi umur setahun. Kayak di dia eleh. Lah Abdul Aziz umur berapa? 21. Berarti mulai balik 14. Mulai mimpi basah 14 tahun. Nah 14, 21 berarti udah berapa? 7 tahun. 7 tahun jumlah maksiat, jumlah ini ulah dijawab. Kira-kira, nah ini baru setahun. Komodoi saya 50 sekian. Kalau dianggap balik saya umur 14 tahun, berarti udah hampir 30 tahun dengan segala macam maksiatnya dibandingin sama Kang Daniel. Ya jauh. Berarti kira-kira kalau doa lebih mustajab siapa? Abdul Aziz apa Daniel? Jujurnya Masya Allah. Gerak minta doa nantinya. Baik hadirin sekalian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan Siti Rahmawati dan Nur Khalis Allah jadikan pasangan yang sakinah mawadah warahmah. Mudah-mudahan keluarganya Pak Ujang dan Bu Lilis serta yang dari pihak lakinya, mudah-mudahan Allah memberi keberkahan berlimpah karena sudah menikahkan anak-anaknya. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.